Kita simak informasi berikutnya. Di informasi ini saya ngajak pemirsa untuk melihat atau jalan-jalan ke luar negeri, saudara-saudara kita yang ada di Israel Palestina. Jadi konflik yang ada di sana ternyata tidak mengganggu semangat warga umat muslim untuk berpuasa. Nah, untuk pertama kalinya ada seorang Abu Latifah, warga Palestina di tepi barat. Dia dapat berkumpul bersama, berbuka puasa bersama keluarganya setelah 19 tahun mendekam di penjara Israel. Setelah 19 tahun terpisah, Abu Latifah, seorang warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan tepi barat, kembali berkumpul dan berbuka puasa bersama keluarganya. Selama 18 tahun lebih, Abu Latifah menjalani hidupnya di penjara Israel. Dia baru menghirup udara bebas pada Januari 2021 lalu. بعد كل هالفترة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وانتهت المعاناة ورجعنا لأهلنا ورجعنا والتمينا تماما مثل الصورة اللي كنا دائما بنتخيلها ومثل الصورة اللي كنا دائما بنفتقدها. Putri Abu Latifah, Haya, menyiapkan hidangan berbuka puasa bersama ibunya dan anggota keluarga lainnya. Menu istimewa, penakuk ala Timur Tengah, Katayev, mereka siapkan untuk berbuka sekaligus merayakan kebebasannya. 19 رمضان لحالنا كنا فكل رمضان بيجي كنا نفتقد أجواء العيلة كنا نفتقد وجوده معنا لما جهزنا البيت جهزنا 4 كراسي على طاولة السفرة تبعت المطبخ. Abu Latifah tergabung dalam Gerakan Nasional Pembebasan Palestina atau Fatah. Tentara Israel menangkap dan menjebloskannya ke penjara pada tahun 2002 silam atas dakwaan menjadi anggota sayap militer Fatah yang melakukan sejumlah serangan terhadap Israel. Masya Allah, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan ini, Ustaz, kalau saya dengar ya, ilmu cetek saya, bahwa Ramadan ini mengumpulkan keluarga yang tercerai untuk berkumpul. Itu kadang nikmat yang kita lupa untuk syukuri. Kalau melihat saudara-saudara kita di negara konflik tadi, untuk ngumpul saja susah banget. Betul. Ya Ustaz ya? Iya, tentu kita bersyukur ya, kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa di dalam aktivitas Ramadan. Benar, puasa Ramadan itu adalah ibadah mahdoh. Dasarnya adalah dogma. Kita melakukannya karena ketertundukan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dogma. Maka tata laksananya pun juga kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi pada saat kita melaksanakan puasa, kita bisa mengambil hikmah untuk kepentingan kebaikan diri, untuk kepentingan kebaikan keluarga, dan juga kebaikan masyarakat kita. Untuk kebaikan diri misalnya, dengan puasa kita dilatih untuk sifat jujur dan juga disiplin. Kenapa jujur? Karena puasa ini ibadah yang sangat private, sangat personal. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu hakikat kita puasa. Saya nggak tahu juga Mas Jimmy puasa apa tidak hakikatnya. Saya bisa lihat dari indikator lahiriah saja, bibirnya kering begitu ya. Tetapi saya nggak tahu hakikat apakah benar puasa atau tidak. Yang tahu hanya Mas Jimmy dengan Allah. Demikian juga saya. Tapi Ustaz, waktu saya sekolah, yang tahu saya dan Ustaz saya di sekolah atau guru saya ada laporannya. Puasa atau tidak sekolah. Ada laporan. Ya. Ada laporannya. Betul. Artinya latihan kejujuran yang luar biasa itu ditanamkan di dalam ibadah puasa. Nah, kemudian di dalam konteks keluarga tadi digambarkan di dalam berita ya, berkumpul bersama kemudian berbuka dengan keluarga, itu nikmat yang luar biasa. Hal yang simpel ternyata dan susah sekali. itu di kampung hal yang biasa, tetapi kalau di kota itu hal yang langka kan. Betul. Saya kira Mas Jemi juga mengalami hal yang sama ya, di tengah kesibukan kerja, kemudian problem kemacetan. Kadang kita, bukan kita, mungkin Mas Jimmy ya, bukan. Jadi berangkat ke kantor pagi-pagi karena harus menghindari kemacetan ya. Pada saat anak masih tidur. Kemudian kita pulang pada saat anak sudah tidur lagi.
Terus kapan kita ketemu? Kapan kita membersamai? Padahal tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga adalah menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu artinya memberikan qudwah, memberikan keteladanan, mengontrol, menyapa. Itu Tidak cukup memberi materi ya Ustaz? Oh, tidak cukup. Karena kita tercipta dari dua dimensi. Dimensi jasmaniah, dimensi ruhaniyah. Jasmani bisa jadi cukup dipenuhi melalui hal yang bersifat material. Pakaian dipenuhi, makanan dipenuhi, kemudian uang saku dicukupi, butuh handphone dibelikan. Tetapi kalau aspek rohaninya nggak bisa. Bagaimana kita bisa mentransfer kasih sayang? Nggak bisa. Harus butuh kelekatan, butuh nyapa. Keberadaan begitu butuh keberadaan. Nah, kadang kita dinina bobokkan nih. Yang penting kualitas meskipun sebentar. Lama tetap penting karena proses teori kelekatan sosial. Perhatian seseorang kalau hanya dicurahkan melalui hal yang bersifat material, bisa jadi secara materi terpenuhi, tetapi imaterialnya nggak terpenuhi, akhirnya bisa anak menjadi nakal, dia tidak dekat secara emosional dengan orang tuanya, akhirnya bisa melakukan tindakan durhaka kepada orang tua karena nggak cukup respect, nggak ada lagi penghormatan. Padahal di dalam hadis Nabi ditegaskan, laisa minna malam yarham shaghirana walam yuaqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan juga tidak menyayangi pada yang lebih muda. Artinya hubungannya simbiosis mutualistik di situ. Relasi tua muda itu memiliki hubungan yang saling menghargai dan juga menghormati. Dan itu diperoleh dari kelekatan dan puasa mengajarkan itu salah satu hikmahnya. Kalau kondisi normal banyak buka puasa bersama begitu ya. Apalagi waktu pandemi di awal tahun 2020 kemarin, tahun lalu itu pembatasan sosial yang ketat, kemudian kita diharuskan oleh sistem berada di rumah, bareng di rumah. Itu adalah hikmah yang luar biasa. Nah, kalau kita sibuk pada saat sore buka puasa bersama, masa iya sih sahur udah berangkat kan? Itu juga momentum untuk sahur bersama. Ada pilihan, jadi kalau nggak sempat buka, benar-benar kena macet, ada sahur dapat menyatukan. Aduh, emang Islam ini manis sekali Ustaz.